Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillah nih jamaah sekalian, kita kembali di taklim kita di Cahaya Cinta di bulan suci Ramadan, yang dimana diselenggarakan oleh Sofa Center, yang mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semuanya. Ada lagi datang pertanyaan dari jamaah atau pencinta ilmu, pencinta Nabi Muhammad SAW, yang dimana pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pakaian kita itu terkena najis, apakah ketika kita cuci, kita basuh, dan kita bersihkan yang terkena najis tersebut, kita boleh lagi untuk pakai ibadah seperti sholat? Ya, salah satunya di sini jamaah sekalian, ketika para pencinta bertanya tentang seperti ini, dan kita selaku umat Nabi kita Muhammad SAW sangat bersyukur sekali di atas syariat yang begitu indah, syariat yang memudahkan kita semuanya, khususnya tentang masalah mensucikan daripada sesuatu yang terkena najis. Karena nih, kalau umat-umat terdahulu, jika mereka misalnya bajunya terkena najis nih, atau lengannya ataupun bagian apapun ketika dia terkena najis, itu tidak bisa dibersihkan dengan air, tapi mereka harus dipotong ya bagian yang terkena najisnya tersebut dari pakaian. Atau kalau terkenanya tangan, ya tangannya harus dipotong. Tapi ketika syariat Nabi kita Muhammad SAW, apabila ada suatu baju ataupun pakaian kita terkena najis, dan najisnya itu apabila najis mughaladhah, kita harus membersihkan dengan 7 basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu. Dan apabila najis itu najis mutawasitoh, ya najis mutawasitoh seperti terkena percikan air najis, misalnya kalau lagi musim hujan ada air got dan sebagainya kita kena, ataupun kita terkena kotoran-kotoran, ataupun kita jamaah sekalian terkena najis-najis yang lain selain daripada najis kotoran atau najis babi ataupun anjing, dan juga selain daripada najis anak bayi yang masih berusia di bawah 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itu kita cara menghilangkannya cukup kita basuh daripada yang terkena najis tersebut. Yang pertama, kalau ini misalnya di bajunya ada semacam kotorannya masih berbentuk, kita hilangkan dulu daripada kotorannya tersebut. Kemudian setelah hilang, udah nggak ada najis daripada ainiyah yang kelihatannya, kemudian kita kucurkan atau kita basuh saja dengan air yang suci dan mensucikan najis tersebut, dan kemudian itu udah bersih. Kita pakai salat lagi, hukumnya boleh. Sedangkan kalau najis mukhafafah, misalnya kalian mempunyai anak kecil, bayinya itu juga adalah laki-laki bukan wanita, di bawah usia 2 tahun, dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itu apabila ada najis baik di lantai ataupun misalnya di tempat-tempat yang lain, cukup kita mempercikkan saja dengan air ketika najis ainiyahnya sudah tiada. Mudah-mudahan dengan jawaban ini menambah keberkahan ilmu kita, menambah daripada cinta kita kepada Allah, dan juga menambah daripada rahmat yang dimana kita semuanya dapat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam penuh dengan cinta semuanya kami dari Sofa Center. Mudah-mudahan berkah semuanya, Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang penuh dengan kasih sayang, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang dapat malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.